Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Sadrina dari kelas 10 BDP 2 nomor absen 9. Saya akan menjelaskan tentang prosedur penulisan surat niaga dalam bidang bisnis. Yang pertama, syarat penulisan surat niaga yang baik. Berikut disajikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menulis surat niaga dengan baik. A. Surat niaga ditulis dengan teknik penyusunan yang benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian surat diurutkan sesuai dengan jenis surat yang akan dibuat. Yang kedua, pengetikan harus benar, jelas, bersih, dan rapi. Yang ketiga, kertas sesuai dengan ukuran yang baku atau kuarto atau folio, jenis kertas HPS, warna putih, kuning, biru muda, dan merah jambu. 4. Penggunaan bentuk surat style yang lazim. Isi surat dinyatakan dengan ringkas, jelas, dan eksplisit sehingga penerima surat dapat B. Memahami isinya dengan tepat dan dapat memberikan tanggapan yang tepat pula. C. Bahasa surat disusun sesuai dengan kaidah yang baku atau ejaan, diksi, kalimat, dan paragraf. Jelas, ringkas, lugas, sopan, dan komunikatif. D. Memahami faktor pendukung berikut. Yang pertama, masalah yang akan dikemukakan. Yang kedua, peraturan mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, posisi serta bidang penulis surat dan penerima surat. 2. Format surat niaga. Bagian-bagian surat yang akan diuraikan berikut merupakan bagian-bagian surat niaga. Bagian-bagian surat niaga sebagai berikut. A. Kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat merupakan bagian surat yang paling atas. Kop surat berfungsi memberi informasi mengenai nama, alamat, kegiatan dari lembaga pengirim. B. Tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat merupakan bagian kedua yang harus dicantumkan dalam pembuatan surat. C. Nomor surat. Surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga atau instansi dibubuhkan nomor surat. Nomor surat biasanya ditulis sesuai urutan, yaitu nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Lampiran. Lampiran merupakan bagian penjelas yang memberi informasi apakah surat tersebut disertai berkas atau dokumen lain. Hal atau perihal merupakan bagian surat yang berfungsi memberi petunjuk isi surat tersebut kepada pembaca. Alamat dalam. Alamat surat dibagi menjadi dua, yaitu alamat luar dan alamat dalam. Alamat luar merupakan alamat yang ditulis pada sampul surat, sedangkan alamat dalam merupakan alamat yang ditulis di dalam surat berupa alamat orang atau instansi yang dituju. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan kalimat pembuka yang berfungsi sebagai sapaan dalam surat. Isi surat. Isi surat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, pembuka. Pembuka merupakan alinea pertama yang berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea atau pendahuluan terhadap informasi yang disampaikan di alinea isi. Yang kedua, isi. Alinea isi berisi informasi yang akan disampaikan. Ketiga, penutup. Alinea penutup berisi ucapan terima kasih atau harapan dari penulis surat kepada pembaca surat. Salam penutup. Salam penutup merupakan penutup surat. Untuk menutup surat biasanya menggunakan kata hormat saya dan hormat kami, nama jelas pengirim, dan tanda tangan. Setelah salam penutup, bagian surat selanjutnya adalah nama jelas pengirim surat beserta tanda tangannya. Tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut. Contoh-contoh surat niaga. Yang pertama itu ada surat perjanjian jual beli, yang kedua ada surat perjanjian sewa menyewa, yang ketiga ada surat permintaan penawaran, yang keempat ada surat pesanan, yang kelima ada surat pengaduan, yang keenam ada surat kuasa. 4. Bahasa surat niaga. Bahasa merupakan alat komunikasi utama dalam surat. Bahasa dalam surat harus ditulis dengan baik dan benar. Berikut kaidah bahasa dalam penulisan surat yang baik dan benar. A. Kriteria bahasa surat yang baik. Bahasa surat harus memenuhi kriteria berikut.
Yang pertama, bahasa baku, bahasa jelas atau tidak bermakna ganda. Yang ketiga, bahasa lugas. Yang keempat, bahasa yang umum. B. Penulisan ejaan yang sering digunakan dalam surat menyurat. Kaidah penulisan ejaan yang sering digunakan dalam surat menyurat berikut. Yang pertama, penulisan bentuk singkatan dan akronim. Yang kedua, penulisan bagian-bagian pelengkap surat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan bagian-bagian surat sebagai berikut. A. Penulisan surat, penulisan nomor, hal, lampiran, dan tembusan. B. Penulisan salam pembuka dan salam penutup. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.